Halo guys, balik lagi sama gue Yoshi Olo Kesawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshi Olo. Oke guys, welcome back to my channel dan untuk hari ini kita melakukan unboxing dan juga review terhadap sepatu kompas terbaru. Sepatu kompas Velocity, dan ini bukan sepatu kompas Velocity yang biasa karena ini adalah kolaborasi antara sepatu kompas dan juga Temple Store. So let's get on with the unboxing. Nah, oke. Jadi ini kebetulan adalah personal pair sih sebenarnya sih, karena ini memang ada namanya juga, ya kan, ada nama gue juga di dalam sepatunya, bukan di sepatunya, di packagingnya lah anggapannya gitu ya. Jadi singkat cerita tanggal 30 kemarin, 30 November 2022, gue diundang oleh Sepatu Kompas untuk menghadiri unveilingnya dari Sepatu Kompas kolaborasi bersama Temple ya, yang dimana mereka ngerilis running shoes terbaru ya, siluet terbaru mereka, yaitu yang bernama Velocity, yang sudah di-develop kurang lebih katanya 1 tahun ya. Gue kebetulan ngobrol bersama salah satu orang yang kebetulan terlibat dalam ngedesain sepatu kompas ini, dan memang mencari inspirasinya dan lain-lain dari desain dan juga dari R&D-nya sih, yang benar-benar menurut gue sih gila banget. Gue yakin banget sih orang-orang di luar sana udah pasti bakal bilang lagi seperti biasa, sepatu kompas yang baru harganya udah nggak ngotak, harganya nggak merakyat. Gue bakal jelasin sepengetahuan gue kenapa sepatu kompas yang ini layak banget untuk ditaruh di harga yang mahal. 2 juta pun mungkin menurut gue masih reasonable kalau menurut gue ya. Gitu. Oke, so langsung kita buka dulu. Ini dia kotaknya ya. Gitu. Nah, di bagian dalam ini juga kebetulan sebenarnya tuh tadi kayak ada kainnya gitu. Jadi tuh kayak semacam kayak birthday present gitu. Jadi nanti kalian tarik gitu ya. Dan ini ada nama gue juga nih, Yoshi Olo tuh, ya kan? So kita taruh aja dulu balik ya di sini ya. Dan kebetulan dikasih kayak shopping bag juga nih. Yang gue yakin kayaknya sih kalian yang dapetin sepatu kompas kolaborasi bersama Temple di hari ini tanggal 3, kayaknya kalian dapetin shopping bagnya itu. Nah, jadi ya kotaknya berbeda dengan sepatu kompas yang biasa ya. Mungkin kalau kalian lihat nih di sini ada kotaknya sepatu kompas yang ada Jason Ranti nih. Mungkin dia lebih besar ya kalau yang runner gitu ya. Ini misalkan kayak ada sepatu kompas yang retrograde tuh. Perbedaannya lumayan ya. Yang retrograde tuh lebih tinggi, lebih rendah, dan ini kerasa lebih premium sih sebenarnya sih ya. Jadi dan di bagian sini tuh dia ada kayak semacam bolongan gitu untuk kalian bisa nge-reach ke dalam gitu. So ini ada ukurannya dan juga size-nya tuh ya. Maksudnya artikel numbernya. Dan ya, oke, langsung kita buka. Oke, nah bukanya seperti ini guys. Kita buka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Set. Pertama kita disambut dengan kayak tasnya gitu untuk sepatunya gitu ya. Dan ini khusus dibuat untuk kolaborasi ini bersama Temple ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu Temple itu apa, Temple itu adalah toko di Senopati ya, yang memang nggak ada jual barang-barang yang super duper gue nggak ngerti. Jadi kalau misalnya gue nggak ngerti, berarti barangnya tuh sangat-sangat bagus menurut gue gitu ya. Kayak level of knowledge fashion gue mungkin belum senyampe itulah gitu. Jadi kalau kalian yang mungkin yang memang suka hal-hal yang model-model if you know you know, atau kayak model-model yang memang orang-orang nggak semuanya tahu gitu ya, kalian coba cek aja Temple Store ya. Oke, so anyway, ada kayak semacam bagnya gitu. So let's move on to the shoes. Biasanya kalau misalkan sepatu kompas yang lain kan pasti kan ada greeting card ya. Kalau ini nggak ada. Dan ini dia sepatu kompas Velocity kolaborasi bersama Temple Store. Gila. Oke. And the other one, dan tentunya kalian juga dapetin 2 extra laces warna abu-abu dan warna cream ya. Gitu. Sisanya there's nothing else, nggak ada apa-apa lagi. Ya, jadi langsung aja kita buka dulu nih. Dan ini dia sepatunya. Gokil. Nah, sebenarnya kalau first impression gue mungkin karena gue juga nggak terlalu demen sepatu warna putih gitu ya. Jadi gue sebenarnya lebih suka yang warna hitamnya, yang general release-nya, yang bakal dirilis tanggal 9 Desember 2022 di USS ya. Tapi yang ini memang kolaborasi bersama Temple, makanya warnanya berbeda dan juga ada logonya Temple tuh di bagian belakang.
dan ada tagnya Temple juga. Di bagian dalamnya pun juga insolnya berwarna merah, dan di bagian belakangnya nih, bagian bawahnya adalah moldingan terbaru Kompas. Kalian sudah lihat nih ya, ini kayak karbon gitu ya, tapi ini gue udah nanya dan ini bukan karbon ya, tetapi bisa dibilang kalau misalnya pakai material karbon pasti lebih mahal lagi ya. Mungkin kalau kalian tahu tuh Nike untuk sepatu running shoes-nya tuh ada yang karbon ya. Ada yang karbon, maksudnya ada pemakaian karbon di bagian outsole-nya, dan itu salah satu yang membuat HPP-nya tuh mahal gitu. Dan ini kalau kalian lihat ya, kenapa ini bisa harganya tuh bisa sampai 1 jutaan lebih ya? Kalau nggak salah harga retail tuh 1,3 atau 1,2 gitu, gue lupa tuh kalau misalnya gue nggak ngecek di Instagram. But again, ini kalau kalian lihat nih di bagian midsole ya, ini tuh ada tulisan Impact Fuel ya. Tentunya itu adalah R&D dari sepatu Kompas terbaru juga. Dan gua nanya ke Aji itu adalah Chief Experience Officer dan juga dia juga desainernya juga gitu ya. Dia itu melakukan open molding sebanyak 60 kali. Lo bayangin 60 kali. Jadi dari bagian sini nih ya, bagian midsole-nya juga, bagian sini juga, di bagian bawahnya juga nih. Ini R&D-nya mencapai angka yang benar-benar mengagetkan banget lah. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pernah bikin sepatu gitu ya, kalian sudah tahu lah open molding satu kali aja untuk satu size itu bisa berapa juta gitu ya. Setahu gue ya, dari beberapa yang gue pernah alamin untuk membuat sepatu gitu, satu size aja satu moldingan itu, moldingan tuh BTW itu ini ya, kayak cetakannya nih. Misalkan kan kalian kan kalau misalnya fans tuh biasanya kan waffle gitu kan. Nah kalau ini sepatu Kompas mungkin ada kayak gini, Jordan kayak ada tulisan Jordan, ada tulisan Jordan, ada kayak bulat-bulatannya patternnya gitu. Itu namanya moldingan cetakan yang bawah ini itu gue pernah nanya ke vendor itu harganya berapa sih mas buat satu size aja deh. Satu size aja untuk satu moldingan itu harganya berapa? 7,5 sampai 9 juta rupiah. Lo bayangin tuh, semahal itu. Ininya untuk R&D sih mereka gila sih, gacor banget, dan memang mungkin gue overreacting sedikit gitu ya, mungkin karena gue juga penggemar sepatu Kompas, tapi memang ya selama ini gue sebagai kolektor sepatu Kompas yang gue beli ya udah sepatu vulkanisir lagi, tapi sekarang kita have something different. Dan juga untuk bagian outsole kalian bisa lihat sendiri nih, ini yang membuat mahalnya itu di sini sebenarnya sih, di bagian bawahnya ini. Kalau bagian upper sih menurut gue secara shape gue biasa aja, tapi yang gue bener-bener pantengin banget tuh bagian bawahnya ini loh. Bagian bawahnya ini yang menurut gue tuh bener-bener penting banget untuk dilihat. Dan selain itu kalau kalian lihat di bagian dalamnya atau di bagian uppernya ini tuh memang dia full menggunakan material suede gitu ya. Dan di ini tuh, ini apa ya namanya, ini kayak busa-busa gitu, gue nggak tahu ya, kayak mungkin kalau kalian lihat kayak blazer vintage yang dulu-dulu tuh atau Sakai ya, mereka setahu gue tuh juga menggunakan material mirip seperti ini. Again, menurut gue sih ini revolutionary juga buat Kompas juga, dan menurut gue menjadi a big step juga untuk Kompas untuk bisa expand ke yang lain gitu ya. Nggak cuma vulkanisir doang, tapi juga mulai ke running shoes, atau misalkan nanti mungkin ke formal shoes, atau yang model-model pakai kapsul gitu-gitu. Jadi ini sih menurut gue sih ngelihatnya lebih ke arah kedepannya tuh sepatu Kompas tuh bisa lebih explore lagi gitu, mencari-cari yang baru gitu, dan itu yang benar-benar gue tunggu banget dari sepatu Kompas gitu ya. Soal comfort, kalau gue kemarin sempet nyoba, gue langsung bandingin aja dengan sepatu yang paling nyaman yang pernah gue pakai, Ultraboost, Adidas Ultraboost. Masih tetap enakan Adidas Ultraboost gitu ya, tetapi bukan berarti gue bilang nggak enak, tetap enak. Enaknya mungkin enak banget, tapi nggak enak banget gitu. Terlebihnya lagi karena gue masih belum memakai sepatu ini dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat sepatu Kompas yang dulu ya, ada Retrograde sama yang Gazelle. Yang Gazelle itu dia tuh mengikuti bentuk kaki kalian. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar hancurin sampai hancur, dia sepatunya tuh bakal berubah form. Tapi kalau yang Retrograde, mereka lebih firm, mereka lebih lebih kaku dan lebih bisa menahan bentukannya dalam jangka waktu yang lama. Nah tapi kalau ini gue masih belum bisa ngomong gitu ya, karena again ini baru dirilis dan gue juga belum pernah nyoba. Tapi dari orang yang udah gue kenal, salah satunya namanya Irfan, dia adalah fotografer, dan kebetulan dia udah dikasih sepatu Kompas Velocity ini dari 2-3 bulan yang lalu, dan dia bilang lama kelamaan bakal lebih enak lagi dibandingkan pas pertama kali lo pakai. Jadi tuh dia bilang tuh pas awal pertama kepake tuh enak, tetapi makin lama tuh jadi makin enak lagi gitu. Mungkin ya karena menyesuaikan dengan sepatu kaki kalian ya. Tapi kalau kalian lihat nih, dia model ada konturnya gitu loh, jadi kayak ada wave-nya gitu. Itu mungkin
mungkin memang agar di saat kalian lari mungkin ada hubungan dengan bouncing efeknya, di saat kalian lari itu bakal lebih reboundnya tuh jadi lebih cepat atau gimana gitu ya. Dan salah satu hal yang gue suka banget itu adalah midsole yang udah pre-yellowing gitu kali ya. Jadi mereka menggunakan kayak warna cream gitu, kayak hampir ke broken white gitu ya, dan itu bener-bener keren banget sih. Dan memang ini sih cocok banget kalau misalkan nanti digabungin dengan colorway yang mungkin nanti bakal ada di tahun kedepannya. So ya, jadi again soal desain, gue mungkin bakal kasih rating ya 7 lah, 7 out of 10. Gue suka banget bagian bawahnya ya, bagian midsole-nya, bagian outsole-nya. Tapi kalau bagian upper-nya mungkin gue suka aja lah. Nggak sampai suka banget gitu. Comfort, again, dari yang gue tahu dari pengalaman beberapa orang yang sudah memakai sampai di beat up banget, itu mereka bilang enak banget. So I give it a 9 out of 10. Mungkin gue bakal nanti coba ngebeat this up dan gue bakal lanjutin reviewnya di Instagram gitu ya. Dan soal harga, menurut gue dengan R&D segokil ini, dan juga untuk gue yang sudah melihat perjalanan sepatu Kompas dari sepatu vulkanisir berharga 248.000 menjadi sepatu yang berharga 1 jutaan lebih, gue gak nyesel ngeluarin segitu banyak untuk sepatu Kompas Velocity ini. So ya, sekarang tinggal kalian memilih mau pakai sepatu yang mana. Kalau ini kemahalan, masih ada banyak ribuan sepatu lainnya. Kalau ini kemurahan, masih ada ribuan banyak sepatu yang lebih mahal juga. The choice is yours. So guys, anyway, thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.